Selamat pagi adik-adik. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Berdiri. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk menambah semangat kita dan menambah cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semua bernyanyi ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan hitam bawana, berkibar langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Iya, silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu nasional, untuk membuka kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih adik teman kalian yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke, untuk mengecek hadiran ibu ambil absen dulu ya. Adik Kilat Lama Tenggo. Hadir Bu. Ya. Siapakah? Iya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah hadir semua kita pada hari ini. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap belajar? Siap. Oke. Untuk menambah semangat kita tepuk PPK dulu sebagai penguatan pendidikan karakter pada mata pelajaran PPKN. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk mengecek pengetahuan awal, siapakah yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Iya, adik Lilis. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Iya, hebat sekali. Tepuk tangan ya. Mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Karena kita sudah membahas minggu yang lalu mengenai kasus pelanggaran HAM, dan saat ini kita akan membahas mengenai upaya dalam penegakan kasus yang adik-adik sudah pelajari pada minggu yang lalu. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu materi pokok kita pada hari ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan sub materi pokoknya mengenai upaya penegakan hak asasi manusia dalam Pancasila. Untuk kompetensi dasar pada hari ini 3.2 masuk pada pengetahuan menganalisis hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Dan untuk keterampilan menyaji hasil analisis tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Paham adik-adik? Oke. Ibu juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena tanpa ada tujuan, kita tidak akan mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran. Nah, untuk tujuan, melalui pengamatan video, adik-adik dapat mengamati. Di dalam mengamati, adik-adik bersama dalam kegiatan literasi ya, mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian, dalam kegiatan diskusi nanti sebentar, adik-adik dapat menyajikan materi mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Ibu juga akan menjelaskan bahwa pembelajaran kita pada hari ini, Ibu menggunakan model problem based learning. Model PBL itu adalah
model yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk di dalam pembelajaran juga Ibu menggunakan 3 metode penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, nah untuk sintaks pertama dalam model PBL adik-adik akan mengamati video. Silahkan diamati video ini ya. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Alasan perundungan tidak diketahuinya. Menurut korban, tak hanya ejekan, namun korban juga kerap mendapatkan kekerasan. Pihak orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Blik. Iya, baik. Adik-adik senang menyaksikan video? Iya. Tentunya dalam penggunaan video media yang Ibu gunakan, adik-adik harus terlibat langsung di dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, siapa yang bisa menanggapi isi video tersebut? Angkat tangan. Iya, silakan adik. Iya, silakan adik Feli. Isi video tersebut adalah kasus mengenai perundungan melanggar sila kedua, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, tepuk tangan dulu untuk adik Celia. Bagus sekali ya. Beliau menjelaskan bahwa kasus ini mengenai kasus pembulian, di mana kasus ini melanggar sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, setelah mengamati video, adik-adik silakan duduk berkelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. LKPD sudah ada di meja adik-adik sekalian, silakan dibuka. Dan buku cetak yang digunakan, silakan dibuka. Ibu akan cek untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Gunakan buku cetak ini sebagai bahan sampingan untuk pembelajaran kelas 11 PPKN. Dan juga adik-adik akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat, dan juga digunakan handphone sebagai sumber belajar. Silakan adik-adik gunakan link yang Ibu sudah bagikan. Ini linknya ya, silakan dicek sebagai sumber belajar. Dan juga buku cetak yang digunakan. Ini linknya adik-adik, silakan di-share di handphone kalian masing-masing. Oke? Untuk mengerjakan LKPD Ibu beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Untuk ini LKPD adik-adik mengerjakan. Ada kolom di LKPD yang Ibu sudah bagikan mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Coba angkat tangan kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk kelompok 1 diuraikan upaya penegakan hak asasi manusia dalam Pancasila pada sila pertama. Begitu juga dengan kelompok 2 mengenai sila kedua dalam hal upaya penegakan HAM. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Kita akan masuk pada presentasi. Yang akan mempresentasikan silakan maju ke depan. Bagi kelompok yang sudah selesai ya, silakan maju ya. Kelompok yang lebih awal selesai akan mendapatkan nilai dan reward. Iya, silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok 2. Upaya penegakan kasus pelanggaran HAM sesuai sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kasus penegakan pembulian melanggar sila kedua karena kasus ini sangat tidak berperi kemanusiaan, membuli, melukai perasaan orang lain. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Oke, sekarang siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Maju. Iya. Jadi kelompok 2 sudah menampilkan presentasi mengenai upaya penegakan HAM pada sila kedua. Nah, untuk yang bertanya disilahkan. Bagaimanakah menurut kelompok 2 apa yang harus kita lakukan dalam upaya menegakkan hak asasi manusia? Iya, bagus sekali. Untuk pertanyaan kelompok 1 mengenai apakah upaya dalam menegakkan hak asasi manusia. Angkat tangan kelompok yang bisa menjawab. Iya, kelompok 3 maju. Teman-teman yang lainnya harap tenang ya, diperhatikan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Upaya dalam menegakkan kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara 1. Pembentukan Komisi Nasional HAM, 2. Pembentukan instrumen HAM, 3. Pembentukan pengadilan HAM. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok hari ini. Ya, yang sudah mempresentasikan, ada yang sudah bertanya dan yang menjawab pertanyaan. Jadi adik-adik, untuk penguatan materi pada hari ini mengenai upaya penegakan hak asasi manusia, di mana di dalam melanggar hak asasi manusia, terdapat kasus yang dilanggar berarti ada upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak asasi manusia. Di mana upaya yang dilakukan, salah satunya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ada pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu ada juga upaya yang kita lakukan, di mana sebagai manusia kita mampu mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Itulah upaya yang harus kita lakukan. Paham ya adik-adik? Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan ini tabel untuk penilaian keterampilan. Karena adik-adik sudah melakukan diskusi pada hari ini, yang sangat aktif, ada yang kurang aktif, bahkan ada yang tidak aktif. Itu Ibu akan memberikan nilai secara adil dan objektivitas ya. Oke adik-adik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Iya, karena adik-adik sudah presentasi, kita masuk pada kesimpulan ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Tidak ada yang ribut adik Rinal. Diperhatikan ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Jadi upaya penegakan HAM di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Pelayanan publik ditingkatkan lagi, pengawasan terhadap upaya penegakan HAM. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat? Oke, Ibu tes dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagus. Jadi adik-adik sudah mampu menyimpulkan, berarti adik-adik sudah paham ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Untuk refleksi, adik-adik cek di grup WA. Ibu akan mengirimkan tugas di grup, kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Iya, bagus sekali karena kita dilengkapi dengan penayangan video termasuk pada ICT TPACK-nya. Jadi insya Allah bermanfaat. Dan untuk rencana kegiatan berikutnya, silakan adik-adik pelajari mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk kegiatan penutup pada hari ini, kita tutup lagi dengan membacakan doa. Silakan pimpin doa penutup. Iya, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.